Kebanyakan kita condong ke namanya SOP. Jadi standar operasional pekerja ya standarnya aja. Sesuai Adapun itu. kayak lebih kayak pakai payung atau hujan-hujanan atau mungkin lari sonor di sini, yaitu salah satu keaktifan kita untuk tadi itu ya mengeksplor yang manfaat atau mungkin memberikan yang baik lah. Iya, yang memberikan positif. yang hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku 2, teman inspirasi sahabat Alku 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alku 2. Ketemu lagi bersama saya Rillo Rohili di acara Teras Alku 2, teman inspirasi. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang siapa tahu dari narasumber ini kita bisa menemukan nilai-nilai tertentu, inspirasi, dan pengalaman-pengalaman hidupnya bisa kita contek gitu ya, sahabat Alku 2. Nah, untuk sahabat Alku 2 semuanya, kalau misalkan merasa bahwa obrolan kita ini bernilai, boleh di-share ke media sosial Anda, dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan lain sebagainya. Oke? Dan pada kesempatan kali ini tamu kita luar biasa. Sahabat saya yang satu ini luar biasa. Badannya tegap, terus perawakannya juga mantap, gitu ya. Terus tapi jangan aneh kalau misalkan ketemu sama dia, suasana hati kita jadi lebih sumringah karena beliau itu murah senyum, tulus, dan sebagainya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endang. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Endang? Alhamdulillah. Oke, Pak Endang ini kita kenal ini sebagai security di Alku 2, betul ya? Tuh. Boleh dong kita kenalan terlebih dahulu. Pak Endang ini nama asli Pak Endang, kemudian sudah berkeluarga atau belum, lalu kemudian aktivitasnya selama ini ngapain aja, Sob? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang. Biasa dipanggil di masyarakat mah Endang juga. Ya iyalah. Ada panjangnya nggak, Pandang? Ada Endang Suwito. Endang Suwito. Jadi makanya nggak dibawa juga kayak orang Jawa. Oh, gitu. Jadi, tapi sebetulnya asli orang Sunda kan? Mohon. Atau ada keturunan Jawa juga? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Itu menyangsang aja tuh, menyangkut. Nyangsang bahasanya, nyangkut ya. Oh, orang tua ngasih nama Suwito aja gitu ya, di situnya tambahannya. Oke. Alhamdulillah sekarang bekerja di security atau mungkin bisa dipanggil satpam. Satpam. Di satu yayasan, yaitu Yayasan Alku 2. Iya, Yayasan Alku 2. Alhamdulillah juga saya berkat bimbingan dan juga dorongan dari banyak guru-guru yang di sini, saya mempunyai karakter yang agak sedikit punya perbedaan yang lebih manfaat. Oh gitu. Salah satunya bisa menikah atau mungkin mempunyai keluarga sekarang yang bisa dibilang istrinya itu rajin atau Masya mungkin nurut. Alhamdulillah, istri yang soleha ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti sudah berkeluarga nih ya? Ya, udah dong pastinya. Iya. Udah, jenggotan koski pasti enggak. Iya, oke. Sudah punya putra, anak? Alhamdulillah putra Berapa? Dua. Yang pertama usianya? 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua? Baru 3 tahun jalan. Oh, masih kecil ya. Udah ada yang ke sekolah, yang 7 tahun udah sekolah belum? Baru mau kelas 1 nih nanti SD. Oke. Semoga dimudahkan rezekinya ya, Pandang ya. Amin ya Allah. Anyway, Pandang, kita ngobrol-ngobrol ini nih tentang kehidupan Pandang nih. Boleh nggak sebelumnya kita izin nih untuk membuka perjalanan hidup Pandang? Mangga. Oke. Sebelum kita berbincang masalah aktivitas Pandang di Alku 2 nih ya, sebagai security atau sebagai keamanan gitu. Boleh dong di-share atau dibagikan pengalaman Pandang. Emang dulu itu bekerjanya dari tahun ke tahun sebagai security aja gitu, atau pernah punya pengalaman pernah bekerja di tempat tertentu di luar dari keamanan gitu? Sok, mangga. Dari pengalaman yang saya alami ya. Dari setelah lulus SMA udah langsung kerja atau enggak? Saya dari SMP. SMP. Karena dulu ya kita namanya keluarga yang kurang lah ya gitunya. Dari SMP tahun 98 saya udah
terjun ke lapangan atau mungkin ikut membantu lah satu perusahaan gitu. Jadi untuk mengamankan dan menyamankan suasana aja gitu kasarnya mah. Nah di situ baru saya ditarik untuk menjadi Satpol PP gitu. Oh, kalau sekarang mah sebenarnya Satpol PP ya? Satpol PP. Zaman dulu ada nama tertentunya? Kamra dulu namanya. Kamra. Masih Kamra. Kamra. Panjangan dari? Sama kesatuan mengamankan kemasyarakatan kita mah. Kamra Keamanan Kesatuan masyarakat. Kamra Kesatuan Masyarakat. Itulah pokoknya mah ya. Ya, kalau gitu. Itu Soalnya pada usia berapa waktu itu kan lulus SMP? sebelum Berarti kan sebelum DKI kita emang dinobatkan satu RT itu satu. Nah, salah satunya saya yang terpilih. Sebelum DKI itu apa? DKI Jakarta? Jaya Raya. Jaya Raya namanya. Oh, dulunya sebelum jadi Jakarta, Jaya Raya. Namanya Pak Jibowo ya kalau nggak salah ya. Pak Jibowo. Oke. Jadi alhamdulillah saya ditarik jadi Kamra atau mungkin Satpol PP. Terus setelah 2000 pada usia berapa waktu itu? Perkiraan. Kalau nggak salah 19 ya. Masih muda ya? Masih muda. Karena lagi imut-imutnya lah. Kalau sekarang? Amit-amit ya? Aduh. Masih imut kau sekarang juga Pandang. Iya, usianya masih muda ya. Udah langsung ikut-ikutan apa ya sebutnya kegiatan yang bersifat keamanan ya. Ya. Oke, itu waktu itu sudah langsung dapat seragam, ya. Sudah langsung dapat pelatihan juga. Sudah. Oh, gimana tuh? Karena pelatihan dulu itu sebelum ada peraturan yang namanya sertifikasi, kita emang diadu dulu. Mana yang diadu. mentalnya yang atau mungkin Digojlok gitu ya, digojlok lah kita. kalau bahasa kurang Dilatih ya. Dilatih dulu, bahkan diadu dulu lah. Siapa yang keluar jadi pemenang ya itulah. Jadi salah satu PP karena Satpol PP zaman dulu itu. Sebentar. Jadi menarik diadu tuh kayak gimana? Diadu dalam artian berantem. Ya, fisik kita harus diadu dulu karena Serius? iya, betul. Karena waktu itu belum ada yang namanya apa tuh? Undang-Undang 2011 ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita disentuh harus ada laporan kepolisian ya. Karena generasi itu tahun 2000-an itu belum ada. Belum ada. Oh, jadi untuk mengetahui sejauh mana ketahanan tubuh kita sebagai seorang keamanan itu diadu. Layaknya seperti ring tinju kah atau gimana? Hampir sama. Mirip pencaksilat deh ya. Oh, lebih ke pencaksilat. Seni bela diri. Seni bela diri. Ya. Pandang sudah punya sudah punya modalnya nggak waktu itu? Atau modal nekat? Sudah punya ininya belum seni bela dirinya waktu itu? Satu mungkin modal nekat, tapi nekat. Kedua mungkin kita namanya kayak orang kampung ya. Keluar dari kampung ya setidaknya ngantongin lah yang namanya ilmu seni bela diri atau mungkin teknik-teknik pencaksilat itu. Oh, teknik-teknik mempertahankan diri intinya gitu ya. Oke, hari itu diadu tuh. Oke. Pada saat itu gimana Pandang? Ya, alhamdulillah. Sempat kalah atau langsung bisa menaklukkan lawan? Kita 4 kali pertandingan, 4-4-nya alhamdulillah saya keluar jadi pemenang. Oh, Masya Allah. Karena itulah akhirnya Pandang diangkatlah menjadi Satpol PP atau Kamra itu tadi ya. Oke, berapa lama itu Pandang berlangsung? Saya berlangsung 6 bulan kurang. 6 bulan? Ya, karena setelah itu digantilah yang namanya Jaya Raya itu menjadi DKI. Jadi DKI Jakarta. Ya. Itu ada pengaruhnya ya? Justru itu pengaruh banget. Karena pengaruhnya justru lebih baik gitu. Ya, positifnya banyak sih. Oke. Gimana tuh? Jadi setelah pergantian nama dulunya Jaya Raya menjadi DKI, kita harus yang adanya formal. Satunya lamaran atau mungkin segala macam administratif ya persyaratannya. Oh, jadi kalau dulu mah tuh asal dibawa aja gitu ya, dibawa sama orang dalam, dijadiin. Nah, setelah ada perubahan jadi DKI Jakarta, kemudian harus ada persyaratan secara administratif, lebih ditata lagi. Betul. Gitu. Namanya berubah lagi? Berubah. Jadi DKI Jakarta. Bukan, maksudnya nama dari yang tadinya Kamra atau ada nama lagi? Sudah, itu dari Kamra itu jadi Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP
PP, jadilah Satpol PP nih. Terus berapa lama itu menjabat sebagai Satpol PP? Di mana waktu itu, Pandang? DKI Jakarta, di Koja, Jakarta Utara. Oh, di Koja. Tinggal di sana? Tinggal atau di sana. Ada mesnya gitu? Kita ngontrak aja. Ah, ngontrak, Masya Allah. Seperti biasa orang-orang aja. Ibarat katanya Pandang merantau ke sana lah ya. Sendiri atau ada teman dari rangkasnya? Ada dulu kakek. Yang sekarang udah almarhum. Alhamdulillah beliau yang selalu memberikan motivasi bahwa yang namanya hidup itu emang keras. Oke. Jadi tinggal di sana ya? Tinggal di sana sama? Sama kakek. Sama kakek, ngontrak juga. Ngontrak juga. Masya Allah. Berapa lama hidup di ibu kota di sana, di Koja? 9 tahun. 9 tahun. Oh, jadi masa mudanya Pandang lebih banyak di ibu kota berarti ya? Ya. Oh, dan selama 9 tahun itu juga selama jadi Satpol PP juga? Enggak juga. Enggak juga, kalau Satpol PP mah? Tadi itu ya cuma 6 bulan. 6 bulan. Nah setelah itu saya pulang kampung. Oh. Tahun 2007. 2007. Tapi kan bilangnya 9 tahun di ibu kota. Setelah 9 tahun itu pulang kampung? Iya. Coba aja hitung dari 98 ya. Tar. Kalau nggak salah. Nggak kehitung. Ya. Banyak banget. Lama juga kan kalau dihitung, kelamaan. 2007 saya pulang kampung, dari situ baru saya meniti atau mungkin kembali lagi ke yang namanya ikut apa ya? Ikut-ikutan orang juga di desa. Di desa dengan modal yang sudah didapatkan di ibu kota. Betul. Sebagai Kamra dan Satpol PP. Ya. Apa yang didapatkan dari ibu kota itu? Kayak contohnya misalkan apa? Manfaatnya yang mempunyai keamanan dan kenyamanan TDT ya. Jadi saya pulang kampung atau pulang ke desa Cilangkap, saya disorot sama Jaro. Alhamdulillah pada waktu itu langsung saya ditarik ke desa untuk menjadi Satuan Linmas. Oh, Hansip ya, Hansip kalau lah, yang kita kenal Mas. Satuan Linmas. Oh, karena bermodal pernah menjadi keamanan di ibu kota, sama Jaronya kelihatan tuh. Iya. Endang nih, habis dari ibu kota sebagai keamanan, kamu jadi Hansip aja deh. Jadilah tuh ya. Iya. Jadi Hansip. Oke. Berapa lama itu jadi Linmas itu? Selama 3 tahun. Oh, 3 tahun, Masya Allah. Itu nggak ada persyaratan apapun, langsung dipilih langsung sama Jaronya ya? Langsung. Karena notabene kalau yang namanya di Jaro ya, bukannya lurah. Iya. Zaman dulu makan Jaro ya. Jadi kalau kelurahan kan kelurahan, kalau Jaro kan berarti ada pemilihan. Oh iya. Jadi ada hak, apa namanya? Hak tersendiri ya? Kebijakan. Kebijakan tersendiri. Jadi diambillah saya, atau mungkin diangkatlah saya jadi salah satu perangkat desa. Jadi Satuan Linmas. Nyaman pada saat itu? Alhamdulillah. Enak gitu kerjanya? Kenyamanan, atau mungkin happy, bisa mengenal warga, bahkan saya mengetahui kampung-kampung mana, daerah-daerah mana saja yang harus saya amankan. Oh, Masya Allah. Gitu. Ya salah satunya desa di sini. Al-Qudwah. Oh, salah satunya di sini Al-Qudwah, di desa Cilangkap ini ya. Ya. Masya Allah. Berarti kan pengalaman Pandang sebagai keamanan cukup diperhitungkan ya, gitu. Bisa dibilang, apalagi udah 9 tahun di ibu kota gitu ya, merantau gitu. Pasti nih sudah punya bekal bagaimana ketahanan hidup. Pertanyaannya, pernah mengalami ketemu perampok? Atau yang lebih dahsyat dari itu, Pandang? Ya kalau atau sejauh ini belum pernah gitu, aman-aman aja? Ada satu kejadian di waktu saya menjadi Linmas. Oh, Linmas. Ya, karena skupnya juga luas ya, dari lebih luas lagi ujung ya? ke ujung ya. Oh, ujung satu desa kampung ke ujung kampung lagi gitu. Jadi Rancabala sampai ke Cempa, itu Masya ujungnya Allah. itu. Jadi pernah kejadian bahwa emang kan gini, yang namanya Linmas itu menjaga lingkungannya. Betul. Lingkungan masyarakatnya. Kalau yang tadi yang disebutin yang wow ya, atau mungkin apa yang mencekam. Yang paling
paling dahsyat gitu ya, Dahsyat. ketika mengamankan gitu. Entah Gempa. itu ketemu gempa. Gempa. Pada tahun 2017. 2017-an. Iya. Jadi kalau ketemu sama pencuri, perampok mah belum pernah. Belum, alhamdulillah. Berhadapan, alhamdulillah. Bahkan saya yang menyuri, saya merampok aja nama. Karena waktu itu kalau nggak dicuri, kalau nggak dirampok, masyarakat nggak bakal mengerti. Salah satunya kayak kambing. Kambing yang selalu berkeliaran itu juga harus diamankan, harus dirampok dari warganya. Dalam arti merampok di sini bukan merampok itu ya, tapi itu maksudnya. mengamankan. Gitu, diambilin sama diampihan sama pandang cek paribasa gitu ya. Betul, ya Masya gitu maksudnya. Allah. Jadi masyarakat tahu bahwa oh iya ya, saya punya kambing, saya harus ambil ke desa. Kok ada di desa, kenapa? Saya terangin bahwa yang namanya piaraan atau apa jangan mengganggu tempat orang lain. Apalagi sampai larut malam itu emang berkeliaran ya. juga. Toh kalau hilang juga Siapa yang limas rugi gitu. yang Limas juga yang yang disalahin gitu. Betul. Oke. Luar biasa ya. Tadi balik ke gempa. Itu gimana tadinya? Coba. Jadi ceritain. pada tahun itu gempa terjadi, kita langsung Gempanya dahsyat itu. dahsyat. Di posisinya ada di kebun kelapa. Pandang lagi di kebun kelapa. Oke. Itu emang gempa itu ngelongsorin satu rumah yang rumah tersebut banyak anaknya. Oh, ya Kecil-kecil Allah. lagi, Masya Allah. Siap. Jadi kita dengan Pas kebetulan Pandang lagi ada di situ. Di rumah itu. Ya, kebenaran saya pas keliling lagi ngebagiin biasalah kalau disebut bansos tuh ya, atau mungkin yang namanya bantuan dari desa gitu. Pas kebenaran tersebut saya lagi ngasih bantuan, rumah itu lamun cara kata orang Sunda mah oyak ya. Oh ya. Saya udah sigap gitu, langsung jadi masuk nyelamatin anak-anaknya. Masya Allah. Angkatin satu persatu. Kalau nggak salah anaknya tuh ada 6. Ada 6. Luar biasa. Rata-rata usianya berapa kecilnya? Kecil. Ada yang setahun setengah, ya Allah. sama yang 2 tahun kurang salah. 2 tahun kurang salah. Itu yang kecil-kecilnya. Waktu itu yang Pandang rasakan apa? Tiba-tiba ingin nyelamatin aja gitu ya? Ya, pokoknya mah gini. Pas kita terjun ke lapangan, dagdikduder pastilah. Tetap ada perasaan itu ya, takut. Karena emang selain kita nyelamatin, kita juga harus selamat nih, gimana caranya Iya, gitu. Jadi makanya saya dengan cepatnya, namun cara Superman teh mah Superman. Dengan super kilat gitu ya, masuklah ke dalam rumah, Iya. ambilin satu-satu. Masya Allah. Dan alhamdulillah semua selamat itu Pandang. Alhamdulillah semua selamat. Oke. Karena emang berkat bantuan Allah. Alhamdulillah ya, juga bantuan Allah. Rumahnya ambruk enggak atau cuman ambruk juga? Ambruk. Oh, Masya Dapurnya Allah. ambruk. Luar Bahkan biasa. sekarang lebih parah. Pandang saya mau tepuk tangan boleh buat Pandang ya. Luar biasa. Betul. Masya Allah. Iya. Itu yang paling berkesan ya buat Pandang ya. Itu yang paling berkesan. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini sampai di Al-Qudwa sekalipun belum pernah berpapasan langsung dengan perampok ya. Jangan. Kalau bisa jangan. Iya, kalau itu ketemu gimana Pandang? Nah itu. Berarti kesiapan kita harus lebih siap. Iya. Nah, tapi emang namanya juga satuan pengamanan. Nah, udah jadi Siap resiko tidak ya. siap, kita harus siap. Itu Mampu dia. nggak mampu harus mampu. Udah itu mau dari lillahi ta'ala aja ya. Itu udah. Ketemu nggak ketemu ya udah hadapi gitu ya. Ya, udah. Oh, Masya Allah. Tapi nggak gentar ya Pak Endang? Insya Allah, karena Enggak, ya. emang karena niatnya benar, hasilnya juga benar. Insya Allah. Kalau niatnya itu nggak beres ya, pasti hasil juga tidak beres. Iya, Allah juga bantu ya. Amin. Kalau Amin. misalkan niatnya kita baik untuk mengamankan, pasti juga Allah bantu untuk mengamankan. Amin. Gitu. Oke, menarik ya perjalanan dari Pak Endang nih. Dari jadi Linmas itu berapa lama? Kita Linmas namanya di desa. Di desa itu ada yang namanya cek batur teh ini bahasa Sundanya. Ada yang bilang carik. Itu belum jadi Linmas. Oke. Yang suka ngebagi-bagian SPPT tuh. Itu suka Bendahara disebut. kalau bahasa kita mau Ya, cari gitu. silakan. Tapi kita bahas carik. Cari. Padahal itu belum jadi apa-apa itu. Oh, udah Belum. dipanggil begitu ya? Begitu. Karena kalau dibilang kuatnya mah 3 tahun. Jadi 3 tahun. Linmas itu karena kita dipelantik juga oleh pihak kabupaten, pihak kecamatan, bahkan ada SK timnya pula. Oh. Jadi setara dengan Satpol PP kalau nggak salah. Oke. Cuman Jadi bedanya, 3 tahun ya? Nah, bedanya dia punya nomor NRPDS, kita tidak. Itu doang bedanya. gitu. Itu yang beda-bedain.
Habis dari Linmas itu Alhamdulillah. sempat nganggur atau langsung beralih ke tempat lain? Alhamdulillah bukan setelah ya, sebenarnya masih. Oh, masih. Karena kita hidup ingin lebih, atau mungkin bukan berarti kita lebih pengen punya kelebihan, bukan. Ingin bermanfaat. Ini bermanfaat dan juga ada kelebihannya. Mencoba masuk ke Alku 2. Oh gitu. Begitu dari sana langsung pindah ke coba-coba ke Alku 2. Ya. Ngelamar itu. Betul. Langsung diterima. Alhamdulillah langsung diterima. Ya, mungkin sedikitnya tahu ya, karena saya pribadi orang sini, dan juga pribadi juga mempunyai, mungkin beliau yang di sini juga mengetahui basic saya juga. Bukannya seperti apa ya, orang kalau dibilang masyarakat biasa, cuman kita karena ada jalur Linmas, Satuan Keamanan di Masyarakat, ya alhamdulillah langsung diterima. Karena background itu ya, karena latar belakang Pak Endang yang sudah punya pernah jadi Linmas itu. Diterimalah pada tahun, masih ingat hari itu? 2019. Saya udah ada belum ya? Oh, udah ada. Oke, 2019. Terus jadi tim keamanan di sini. Ya. Oke. Yang paling menarik ya, saya rasa seluruh karyawan di Alku 2 di sini juga sepakat kalau Pandang itu adalah tipe keamanan yang begitu ramah, gitu, humble. Betul. Coba ya, kalau Lilo nih ya, ketika lagi naik motor, ngeng gitu. Pak Lilo, selamat Pak Lilo, gitu. Seru gitu loh ngelihatnya. Saya juga jadi semangat gitu. Jadi Pandang ini terkenalnya sama teman-teman di Alku 2 ini adalah security yang ramah gitu, yang murah senyum gitu. Itu memang sengaja begitu, apa tuntutan atau emang pribadi Pak Endangnya emang kayak gitu orangnya? Emang nyenengin gitu. Enggak juga. Kalau nyenengin kadang nyebelin juga sih ya. Cuman apa yang membuat terlihat seperti itu gitu Pak Endang? Ada salah satu slogan di Cilangkap yang jarang diketahui, gitu, bahwa emang di slogan tersebut udah terpampang di Gapura di Cilangkap. Itu senyum, salam, dan sapa. Oh, 3 kata itu yang dijadiin Pak Endang sebagai pondasi dalam bekerja. Ya. Oke. Jadi cuman beda gitu, senyum tuh ramah gitu. Gitu. Ya mungkin kata pepatah Sunda bilang, mensenu kompression. Luar biasa. Itu pepatah Sunda itu. Artinya? Ya, kalau artinya mungkin sendiri aja ya. Oke. Di Sunda itu seperti itu. Oh iya. Itu iya, jadinya kan orang-orang juga yang mau bekerja di sini, anak-anak juga yang mau sekolah di sini jadi merasa semangat gitu Pandang gitu. Alhamdulillah berarti ada manfaatnya ya Pandang ya. Iya. Oke. Karena kita sebagai satuan keamanan mengeksplor yang positif itu memang penting. Betul. Karena kenyamanan dan keamanan dan kenyamanan, maksudnya kita memberikan keamanan kepada yang karyawan atau mungkin lingkungan kita, karena emang itu harus diberikan keamanan. Adapun kenyamanan apabila masuknya tamu atau mungkin kalau di sekolahan ya itu biasanya kita wali murid atau mungkin orang tua murid itu bisa disebut begitu. Kita berikan kenyamanan ya, agar mereka datang juga merasa nyaman dan aman serta itu. Tentunya itu. 2 hal itu yang selalu Pak Endang pakai ya, memberikan keamanan dan juga memberikan kenyamanan. Oke. Nah, selama menjalankan profesi sebagai keamanan di sini kan standarnya yang namanya pekerjaan itu pasti ada suka, ada dukanya ya. Kita ngomongin mau yang mana nih? Yang sukanya. Sukanya. Kalau dukanya mah nanti aja. Karena nggak ada duka. Dukanya pasti capek ya, udah pasti ini bekerja. Enggak juga. Ada juga. Tidak ada duka di antara kita. Dusta. Itu dusta. Astagfirullahaladzim. Oke. Siap. Pernah nggak sih ngerasa pada kondisi tertentu
yang lain mah udah pulang, sementara Pak Anang mah harus lebih akhir gitu. Atau yang lain mah mungkin pakai payung, Pak Anang mah harus siap siaga gitu hujan-hujanan. Ngalami masa-masa itu nggak sih Pak Endang? Nggak sih, kebanyakan kita condong ke namanya SOP. Jadi standar operasional pekerja ya standarnya aja. Sesuai Adapun itu. kayak lebih kayak pakai payung atau hujan-hujanan atau mungkin lari sonor di sini, yaitu salah satu keaktifan kita untuk tadi itu ya mengeksplor yang manfaat atau mungkin memberikan yang baik lah. Iya, yang memberikan positif. yang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk lingkungan di sini. Itu maksudnya. Oh, itu bentuk plus dari Plus dari pandang gitu dari ya. security. Oh, dari security, Masya Allah. Sukanya apa yang sering didapatkan di sini ya? Selain tentu saja keindahan dan juga kenyamanan di lingkungannya gitu, yang religius, apa yang Pandang rasakan gitu, kenikmatan selama bekerja di sini? Alhamdulillah, setelah saya bekerja di Alku 2, saya juga mendapatkan hal-hal yang menurut saya mah itu barokah atau mungkin enak di bawah hidupnya. Alhamdulillah. Ya, contohnya kayak murabi yang selalu mengajarkan saya pengajian setiap hari Jumat. Tiap pekan ya. Assalamualaikum buat Pak Haji Nurjaya, atur nuhun. Pembelajaran religiunya dan juga bimbingan positifnya dari Pak guru-guru yang lain lah. Guru-guru yang lain juga memberikan positif. Alhamdulillah, jadi tingkat kedewasaan kita emang lebih manfaat buat masyarakat. Kitanya jadi lebih tumbuh, lebih baik ya, Iya. lebih produktif juga kayaknya ya, gitu ya. Oke. Terus selain itu apa lagi Pandang? Kalau dari segi, maaf nih, kalau kita bicara tentang penghasilan, sudah lebih baik kah atau bagaimana? Alhamdulillah ya. Kata orang tua dulu bilangnya begini, lauk na benang, China tetap herang. Masya Allah. Ada Jadi, pepatah gitu. yang artinya dua-duanya dapat gitu ya? Bukan Gimana? gitu Gimana? Sok tahu banget saya. Bukan setau, emang nyerempet dikit. Nyerempet dikit ya. Jadi, Gimana tepatnya tuh? laukna benang China herang eta, walaupun kita menikmati hasil daripada usaha kita, airnya tetap kita bisa mandi. Oh, Masya Allah. Jadi nggak mengotori ya, nggak mengotori atau nggak mengganggu lingkungan di situnya. Iya, betul. Masya Cuman itu Allah. lebih tepatnya. Saya bisa ambil. Wah, boleh saya kutip ya itu? Tadi apa ulangnya? Laukna benang, China herang. Tetap herang. Mantap, luar biasa. Terus Pandang, ngomong-ngomong soal security, kalau selama selama bekerja di sini sebagai security Alku 2, ada yang sampai saat ini Pandang kayaknya belum saya kuasai gitu atau apa gitu? Naik haji. Semuanya juga mau itu mah, bro. Sama. Karena emang Jangan Pandang, saya aja udah ngumpulin banyak nggak ini gitu ya. Siap. Tapi iya ya. Tapi maksudnya di luar dari keinginan yang besar gitu. Apa yang sampai saat ini kok susah gitu ya, belum sebagai Pandang saya sebagai security gitu belum bisa menaklukkan gitu. saya juga susah itu. Susah. Nah, soalnya kalau diungkapin juga susah itu. Oh gitu. Ya udah kalau itu jangan diungkapin. Oke. Terus kalau misalnya di sini berarti udah berapa lama Pandang di Alku 2? Alhamdulillah 3 tahun lebih ya. 3 tahun. Selama 3 tahun itu merasa ada perkembangan? Justru bukan perkembangan, tapi manfaatnya lebih banyak manfaat. dari perkembangan. Jadi Pandang lebih banyak mendapatkan manfaat yang lebih ya di sini. Betul. Oke. Kalau suruh memilih misalkan ada pekerjaan lain, jangan deh. Nanti Pandangnya ini lagi galau. Enggak, gini aja deh. Misalnya Pandang itu ada di lingkungan sini ya, gitu. Terus kesulitan apa yang ditemukan ketika ketika berhadapan dengan para siswa di sini? Kan di sini tuh kan selain ada guru-guru juga ada para siswa gitu ya. Menemukan
kendala nggak gitu? Misalnya nih, maaf, masih ada aja anak-anak yang motornya masih ngebut gitu misalnya. Sampai sekarang masih belum dikondisikan ya. Ada nggak gitu? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena emang didikan atau mungkin sorotan yang positif, baik, ya otomatis hasilnya juga baik kayak gitu. Dan juga kalau saya pribadi di depan ya, di garda terdepan juga belum pernah melihat itu yang namanya anak-anak yang nakal atau mungkin itu kayaknya nggak ada. Soalnya selama 3 tahun ini saya bisa merhatiin mana yang nakal, yang enggak, kayaknya kebanyakan baik-baik semua ya? Baik semua. Alhamdulillah sih emang. Alhamdulillah. Selama jaga di sini kan suka malam tuh ya pandannya. Suka ngantuk. Udah pasti. Atau emang udah terbiasa teruji. Atau punya pengalaman pertama kali shift kedua, shift malam gitu. Belum terbiasa begadang gitu. Sampai ngantuk, sampai ketiduran gitu atau gimana? Kalau pengalaman pasti, karena saya juga emang tadi kita pernah ceritain basicnya pernah jadi Satpol PP dan juga pernah jadi Linmas. Jadi kita yang namanya kurang tidur, ya itu udah biasa. Udah biasa, sudah teruji ya. Sudah teruji. Tes CNA itu. Oh, aduh, produk lama itu ya. Jangan. Pernah sampai begadang 2 malam, 3 malam, atau kuatnya sampai bertahan berapa lama? Kalau boleh mengukur fisik sendiri. 2 malam ya? 2 malam. Nah, 2 malam. Kalau 3 malam udah oleng gitu ya? Udah mulai. Tapi itu juga 2 malam dibantu. Oh, dibantu? Dengan kopi? secangkir kopi. Iya. Mantap. Iya sih kalau gitu ya. Aduh, Panang, terakhir deh. Kasih tips dong, barangkali kan Panang nih udah berkecimpung di dunia keamanan kan cukup lama nih, di sini 3 tahun, di tempat lain juga sudah bertahun-tahun. Mungkin ada tips atau saran barangkali yang siapa tahu lagi nonton tayangan kita nih, ada juga yang profesinya hampir sama dengan Pak Endang gitu. Gimana caranya memberikan servis, memberikan pelayanan yang baik, yang kata Panang tadi, keamanan dan kenyamanan tercipta gitu. Mangga Panang. Panang mulu, Pandang. Namanya hampir sama. Untuk rekan-rekan gitu maksudnya, teman-teman sejawat ya. Iya. Seprofesi. Entah itu security di mana kayak gitu. Udah sebenarnya mah kalau security itu udah nama ya. Atau mungkin satu itu udah nama. Berarti udah ada yang namanya peraturan-peraturan. Peraturan sendiri. Atau mungkin SOP-nya sendiri. Setiap perusahaan atau mungkin yayasannya. Yang saya sisipin cuma satu aja. Senyum, salam, sapa. Masya Allah, Pak Nanang luar biasa nih. Pak Nanang lagi, Pak Endang. Oke, Pak Endang, sebelum kita akhiri, saya punya games nih, Pak Endang. Pak Endang, gamesnya adalah sederhana sekali. Ketika disebutkan satu kata yang tertulis di sini, Pak Endang boleh berkomentar apa aja, terserah. Enggak. Oke? Siap. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Oke. Pertama adalah kata, ini Pandang baca? Cep. Dangdut. Dangdut. Wih, itu apa? dibaca aja, apa? Komentarin Oh dong. gitu. Favorit. Ingin goyang. Ingin goyang, Iya. bisa ya. Aduh, Oke. nggak Ntar saya ajak goyang juga ya. Ngajak nyanyi maksudnya. Kata kedua. Polisi. Sigap. Oh, sigap. Siap siaga. Siap siaga. Mantap. Kata ketiga. Orang yang lama. Ais. Oh, suka gitu Pak Namo, suka gitu. Saya kabur nih. Sama Murah hati murah hati dan bijaksana. Oh, cuma 3 luar nih. biasa. Serius cuma 3 nih. Enggak, cuma 3. Bener. Serius, enggak ada tamanya. Oh iya, bayarannya soalnya segitu doang ya. Iya. Oke, berikutnya kata ini. Sebutkan dulu. Guru, oke. Komentarnya? Dia bisa mendidik. Bisa mendidik. Iya. Oke. Kata berikutnya. Pabrik. Produksi. Power. Produksi. Iya sih. Oke.
Berikutnya, begadang Begadang. jangan begono. Waduh, itu Roma Irama. Tapi begadang itu salah satu target. Oh, target. Oke, bagian Target kita bahwa kalau nggak begadang ya nggak ada ya nggak ada pemasukan. masuk. Betul, betul. Haji Nurjaya. Salah satu guru besar kita, atau mungkin guru saya pribadi, Oke. orang tua saya juga. Masya Allah, luar biasa ya. Terakhir, sekolah pandang. Sekolah. Sekolah itu karena saya posisinya ada di sini dan juga emang saya hidup di sini. Sekuat tenaga, segenap jiwa dan raga saya serahkan kepada sekolah. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Al-Quran, luar biasa sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari obrolan dengan Pak Endang. Luar biasa sekali. Pandang, makasih ya udah mampir ke studio. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan Pak Endang sebagai seorang security, bahkan ini aja belum tidur ya Pandang ya? Belum. Ya Allah, maaf ya. Nggak apa. Tapi habis ini nanti istirahat kan? Langsung dugsek. Langsung langsung ambrak angkai. Ambrak angkai. Oke, Pak Endang, terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa sekali. Kita banyak menemukan nilai-nilai yang luar biasa dari perjalanan hidupnya dari Pak Endang ya. Syukur. Izin ya untuk kita share kepada penonton gitu, kepada penonton YouTube yang ada di rumah. Siapa tahu kita orang-orang di luar sana bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan nilai, mendapatkan hikmah dari perjalanan karir dan juga perjalanan hidup Pak Endang. Terima kasih Pak Endang. Dadah dulu dong ke kamera. Terima kasih sahabat Al-Quda. Kita ketemu lagi di teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.